Di tahap pertama ini kita akan membutuhkan kalau di software development ibaratnya semacam user requirement-nya. Kita ingin mengetahui apa itu yang dibutuhkan oleh yang membutuhkan jasa kita. Misal kita sebagai seorang desainer web, kita membuka jasa, ya, dan ada klien yang datang ke kita dan membutuhkan solusi dari kita terkait dengan website yang akan mereka buat. Ya. Nah, kita tidak bisa hanya menggunakan sudut pandang kita harus menggali cukup dalam dari calon pengguna kita tadi, klien kita tadi, berbagai informasi yang kita butuhkan terkait dengan website yang akan kita kembangkan. Ya. Nah, di tahap ini nanti ini sangat krusial karena fasenya adalah kalian memperoleh informasi, ya informasi itu kalian breakdown, ya kalian cek detail dalamnya, kemudian kalian susun dengan nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Kemudian dari informasi tersebut kalian buat sketsnya seperti di materi sebelumnya sudah saya sampaikan, ya. Dari sketch itu kalian buat wireframe-nya, dari wireframe-nya kalian buat mockup-nya yang sudah tampilannya bagus gitu ya. Dari mockup itu nanti kalau semua sudah oke itu akan dikerjakan oleh tim developernya yang mengerjakan atau mengerjakan codingnya. Ya. Nah artinya apa? Tim codingnya nanti akan sangat-sangat bergantung dari apa yang kalian buat ya sehingga dasar ini nanti sangat-sangat krusial fase-fase ini ya sehingga nanti di fase pengerjaan programmingnya itu kan nanti akan mengacu dari desain yang kalian buat flow yang kalian buat di situ ya urutannya seperti apa informasinya tampilannya seperti apa kalau ada informasi yang harus diambil itu urutannya seperti apa dan seterusnya artinya semua proses itu nanti ditunjukkan dalam bentuk mockup dan prototype nanti. Nah, sebelum menuju mockup dan prototype pun ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Tidak tiba-tiba kita menghasilkan sebuah sketch web, tidak tiba-tiba kita menghasilkan sebuah wireframe, tidak. Ya. Tapi untuk bisa menghasilkan itu kita harus punya dasar informasinya, ya karena informasi ini nanti jadi landasan penting. Ya. Selain itu, kita juga perlu mengetahui konten dari webnya, karena konten ini nanti yang akan menjadi dasar utama apa itu dalam kita membuat desain. Ya. Oke, sebenarnya ada banyak cara untuk menghasilkan atau mendapatkan informasi dari klien. Kita bisa melakukan wawancara, bisa mereka kita minta untuk ngisi sesuatu gitu ya, dengan kita melakukan ngobrol langsung dan seterusnya. Ya. Nah, pada materi desain web ini saya memilih salah satu contoh saja yang bisa kalian gunakan. Kebetulan ini sudah dibuat ya dengan cara melihat ini cukup rapi ya dan bisa jadi semacam apa itu guideline bagi kita yang masih belajar dalam mendesain web agar nanti kita memiliki pemahaman yang sama yang minimal kalian tahu prosesnya itu apa saja, yang kalian harus ambil informasinya itu apa saja. Nah, ini kenapa saya masukkan di praktikum karena nanti ini yang akan kalian kerjakan ya seperti itu. Oke, nah ini saya pakai, nanti saya share filenya ini, ada yang namanya desain discovery. Jadi di sampulnya ini kita tuliskan klien kita siapa, desainernya siapa, ya. Sehingga identitasnya kelihatan, ini yang kita kerjakan punyanya siapa, ya. Kliennya siapa, project name-nya apa, ya. Kapan dilakukan dan detailnya. Jadi misalnya kalian mengerjakan sebuah apa itu request dari perusahaan atau customer kalian yang mungkin bergerak di bidang tertentu ya. Ambillah misalnya ada UKM yang mungkin dia punya UKM misalnya yang berjualan baju muslim ya, mereka punya apa itu penjahit sendiri, mereka punya apa itu pabriknya sendiri untuk jahit, merancang, punya desainer baju sendiri dan merilis produknya. Nah, misalnya anggaplah misalnya kalian punya klien seperti itu. Nah, mereka datang ke kalian membutuhkan web. Nah, apa yang harus kalian lakukan ya? Kalian salah satunya ini saya salah bukan satu-satunya, salah satunya bisa kalian dengan menggunakan ini ya. Nah, ini sebenarnya tidak wajib, tapi minimal dengan ini kita bisa mendapatkan guideline ya atau panduan ya. Apa saja yang harus kita gali informasinya dari klien tersebut. Oke, kita masuk satu persatu. Oke, kita harus menggali objektif atau tujuannya dengan adanya website tersebut ya. Apakah dengan website tersebut itu lebih pada branding positionnya, lebih pada produknya agar dikenal, atau
lebih pada untuk transaksi online-nya seperti itu. Ya. Misalnya begini, tidak selalu yang punya produk itu mereka mengandalkan, misalnya ambil contoh produk A ya, mereka bisa jadi website ini hanya digunakan untuk branding positionnya saja. Mengenai penjualan, mereka fokuskan ke agen-agen yang atau reseller yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia misalnya. Tapi mereka butuh web hanya untuk ini, branding positionnya saja, menguatkan brandnya, bahwa mereka punya produk ini, produk ini, produk ini, dan seterusnya, seperti itu. Nah, di sini diberikan penjelasan, ya kalau saya zoom sebentar, ya. Jadi kita perlu memikirkan, kita mengajak si klien ini untuk berpikir ya dari target yang ingin mereka dapatkan ya dengan adanya uh, website tersebut ya. Nah, karena dari target tersebut nanti kita akan bisa mengerucut terkait dengan fitur atau fungsionalitas yang ada dalam website tersebut ya. Jadi kita ajak mereka untuk berpikir hasil apa sih sebenarnya yang ingin mereka dapatkan dari website tersebut. Tadi apakah meningkatnya penjualan atau mungkin transaksi penjualannya bisa mudah dan cepat gitu misalnya. Atau fokusnya adalah kita ingin mengenalkan bahwa produknya itu memiliki fitur ini ya, dan memiliki keunggulan ini dan seterusnya ya. Nanti kita ajak mereka untuk brainstorming untuk sebenarnya tujuannya dia mau bikin website untuk apa sih sebenarnya. Nah, ini nanti bisa kita gali ke mereka ya. Jadi nanti ini kalian tuliskan di sini hasilnya, hasil dari ngobrolnya tadi atau diskusinya tadi ya. Nah, kemudian setelah yang bersangkutan ini mendeskripsikan apa itu tujuannya mereka ya. Kemudian kalian urutkan atau kalian ranking ya, atau kalian urutkan prioritasnya dari sekian banyak objektif tadi ya. Jadi misalnya yang pertama saya ingin membuat website itu untuk mengenalkan produk, oke. Yang kedua untuk menunjukkan bagaimana proses produk tersebut dibuat, untuk menunjukkan bahwa kita itu misalnya kalau produknya kue misalnya atau makanan, bahwa higienitas produk kita terjaga misalnya. Yang ketiga apa misalnya agar mereka klien bisa langsung melakukan transaksi di website kita misalnya. Yang keempat apa? Nah, semua tujuan atau keinginan tadi dituliskan di situ ya. Nah, setelah itu kalian ranking mana dulu dari kalian ajak si klien tadi untuk meranking. Ini yang nomor pertama, ini ranking kedua, prioritasnya yang mana duluan ini dari sekian banyak objektif itu tadi. Ya. Nah, mengapa ini penting? Nanti kalian akan mengetahuinya di beberapa pertanyaan berikutnya, karena nanti ada informasi ini jadi bekal utama kita dalam membuat desain dari web kita. Ya, oke. Nanti kalau ada, kita akan diskusi setelah saya menjelaskan ini, bagian-bagiannya nanti silahkan kalau ada pertanyaan, kalian tulis dulu, nanti kita diskusi setelah saya menjelaskan ini. Nah, kemudian berikutnya adalah, what is the primary action the visitor should take when coming to your site? Jadi, action utamanya apa saat seseorang mengunjungi website yang kita buat? Ambil contoh YouTube. Begitu orang mengakses itu, YouTube, maka primary action-nya adalah klik salah satu video untuk di-play. Ya, itu kan ya. Kalau seseorang mengunjungi websitenya apa itu toko online misalnya, maka harapannya primary action-nya adalah mereka milih salah satu barang untuk dibeli seperti itu. Kita buka situsnya atau websitenya portal berita misalnya, ya. Maka primary action-nya adalah mereka ngeklik salah satu berita dan membacanya seperti itu. Jadi primary action ini adalah action utama ya pengunjung web itu yang kita harapkan untuk dilakukan. Ya, kita selaku pemilik websitenya misalnya, kita punya harapan bahwa pengunjung web kita itu begitu mengunjungi web kita itu dia ngapain ya. Itu yang namanya primary action. Nah, ini jadi penting karena nanti itu kaitannya dengan primary action ini harus yang mendrive si visitor untuk melakukan itu. Ya. Nanti kita pelajari. Tapi ini minimal kalian punya apa itu gambarannya bahwa primary action ini penting di sini. Ya. Jadi apakah mereka
begitu buka itu langsung tertarik untuk melakukan pembelian ya, atau mereka mengunjungi web kalian tertarik untuk jadi member misalnya. Misalnya kalian bikin web yang sifatnya harus terregistrasi atau seseorang harus mendaftar gitu ya. Kalau mendaftar dapat sekian diskon, kalau nah itu nanti harus jelas ya. Primary action-nya apa? Ini nanti juga perlu kalian diskusikan. Kemudian segmen dari atau tipe user yang mengunjungi kalian itu seperti apa ya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa segmennya untuk ibu rumah tangga, ataukah untuk anak remaja, ataukah untuk anak-anak ya, apakah ini untuk pegawai kelas menengah ya, atau untuk pegawai menengah ke atas atau elit ya. Kemudian harus diperjelas segmennya ini untuk siapa. Saya yakin kalau kalian di publishing sudah mendapatkan materi tentang target audiensnya. Dapatkan ya? Halo? Saya rasa dapat, Pak. Oke. Semoga benar ya. Saya rasa itu kok agak mengkhawatirkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti harus jelas ini segmennya bagaimana. Ya. Kemudian segmennya juga di ranking lagi. Ya, kalau dia punya banyak IEM, ini bisa dijual ke ibu rumah tangga, bisa dijual ke wanita karir misalnya, bisa juga dijual ke anak-anak perempuan usia SMP, SMA misalnya. Nah ini kan beragam ya. Nah ini nanti perlu diurutkan lagi segmen dari usernya tadi seperti itu. Ya. Kemudian eh, apa yang diharapkan saat si segmen user tadi mengunjungi website kita harapannya mereka bisa menyelesaikan apa, apakah mereka menyelesaikan transaksi ya, misalnya mereka hanya beli barang sampai membayar misalnya, ataukah mereka mendaftar sebagai anggota dan sampai selesai prosesnya ya, atau yang lainnya. Ini nanti harus jelas ya, saat mengunjungi webnya nanti mereka harus ngapain saja. Mungkin saya agak percepat biar tidak ngantuk ya. Kemudian kita ranking lagi dari sekian tasnya tadi atau yang harus mereka selesaikan itu kita ranking lagi ya. Lagi-lagi ini penting ya setiap tahapannya nanti, karena ini jadi patokan utama kita dalam mendesain dalam mendesain web seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kira-kira yang jadi perhatian dari target user kalian itu apa ya. Kita ada istilah selling point ya. Selling point. Jadi kalau kita membuat sebuah produk ya, misalnya taruhlah yang produk cukup banyak itu misalnya minuman ringan ya. Minuman ringan itu kan banyak sekali ragamnya. Kalau kalian masuk ke toko ya, entah Indomaret, Alfamart atau toko-toko lain sejenisnya itu kan, kalau kalian lihat banyak sekali produk minuman ringan yang ada di situ, mulai dari yang ada susunya, yang ada tehnya ya, atau soda dan lain-lain. Cukup banyak variannya. Nah, dari misalnya kalian si pemilik produk tersebut, kalian harus memiliki yang namanya unique selling point atau sesuatu yang membedakan produk kalian dengan produk yang lain. Misalnya kalian punya produk teh yang misalnya less sugar tapi tetap manis misalnya, nggak ngerti caranya ya, ini kan hanya contoh saja ya, unique selling point-nya. Nah, selling point-nya ini yang kan kita targetkan ke user tadi ya. Kira-kira dari target misalnya ibu rumah tangga ya, kira-kira yang bisa menjadi selling point ke ibu rumah tangga itu apa sih gitu misalnya sesuatu yang memudahkan pekerjaan mereka, atau sesuatu yang dapat memudahkan mereka, atau bisa jadi sesuatu yang mungkin dari sisi harga terjangkau dan seterusnya ya, sesuaikan dengan target usernya tadi. Ya ini mungkin agak terkesan bosan, tapi ini sangat penting untuk dilakukan, lagi-lagi saya tekankan, karena nanti saya akan mengukur desain kalian tuh ya dari sini, seperti itu. Tidak hanya secara visual yang menarik, tapi kalian juga harus jelas maksudnya. Ya. Kemudian berikutnya, apakah user kalian itu sangat mahir dalam menggunakan perangkatnya?
ya baik perangkat komputer, laptop ataupun smartphone ya. Misalnya terkait surfing internet, menggunakan sosial media dan seterusnya. Ya, nanti kalian bisa diskusikan di sini. Kemudian kalian berencana mempublikasikan website kalian nanti lewat apa? Apakah lewat SEO, Search Engine Optimization, atau PPC, pay per click ya, atau lewat viral yang lewat sosial media, atau lewat public relation, atau lewat traditional advertising, email, banner, affiliate, dan seterusnya. Jadi nanti di sini ya nanti kita akan salah satu mungkin atau bergantian nanti kalian berurusan sebagai customer ya yang akan diwawancarai ya. Nah memang basic ini nanti kalian bisa mengisinya dengan saling mewawancarai satu sama lain ya. Satunya berperan sebagai apa itu kliennya, satunya berperan sebagai desainernya. Nah salah satu yang perlu ditanyakan adalah nanti rencananya untuk mempromosikan websitenya bagaimana ya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita punya satu kalimat yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan user atau dengan visitor, apa misalnya? Misalnya kalau yang saya gunakan di etol itu adalah belajar di apa itu, belajar di mana saja, kapan saja, dan saya lupa ya. Minimal seperti itu. Atau misalnya kalian menggunakan kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan. Misalnya belanja dengan mudah di mana misalnya, atau cukup sekali klik kalian bisa ngapain dan seterusnya. Jadi bahasa atau kalimat yang bisa kalian sampaikan ke pengguna yang itu nanti bisa mengkomunikasikan terkait dengan produk yang sedang kalian sampaikan atau kalian jual. Ya. Nah ini kita mulai masuk ke visual ya. Apakah sebelumnya sudah ada brand theme, colors atau imagery ya, atau citra ya seperti itu. Nah kalau ada, itu perlu. Ya, jadi misalnya kalian membuat sebuah produk yang sebelumnya mereka sudah punya warna yang sudah established, brand yang sudah established misalnya. Nah, itu yang akan kalian gunakan. Kalau belum, ya berarti kalian bisa menggunakan yang lain. Tapi kalau sudah, berarti nanti itu yang akan kalian gunakan. Kemudian, saat mengunjungi web kalian, ya, apa yang akan dirasakan oleh user, ya, atau visitor, atau yang mereka pikirkan, ya. Nah, apakah mereka merasa kayak tadi ya, terasa bahwa oh ini memang benar-benar website yang meyakinkan, yang di materi sebelumnya yang jualan emas, oh iya ini memang layak seperti itu ya, atau memang terkesan mewah dan seterusnya. Jadi nanti bisa dituliskan di sini. Ya. Oke, kemudian dari klien itu kita juga perlu menanya, apakah ada warna tertentu, image tertentu, atau grafis tertentu yang biasa mereka lihat ya, yang biasa mereka lihat atau yang biasa mereka gunakan sebelumnya, entah industri color, industri standar of type graphic photo dan seterusnya. Jadi nanti kalian bisa bertanya juga di sini kalau mereka punya atau mereka yang biasa mereka pakai ya nanti bisa kalian tuliskan di sini. Ya. Nah kemudian ini juga penting ya saya tekankan bahwa silakan ditanya apakah mereka punya website yang menurut mereka menarik ya. Jadi misalnya saya sebagai pemilik apa itu tadi yang UKM di bidang busana muslim tadi misalnya. Saya tuh pengen saya situsnya seperti websitenya ini si A, si B, si C, si C. Nah itu kalian tulis seperti itu. Misalnya saya pengennya websitenya itu kayak si ini. Nah karena di sini itu dia gini gini gini. Nah itu kalian tulis. Jangan hilang informasi itu ya. Karena itu nanti bisa jadi apa itu informasi yang akan memudahkan kita untuk membuat website kita nanti seperti itu. Kompetitor ini juga penting ya. Kita membuat sebuah website, kita membuatkan sebuah website, kita juga harus tahu kompetitornya. Jadi kalau produk yang tadi busana muslim tadi, kita cari tahu kompetitornya dari apa itu produk ini siapa saja dan di websitenya mereka ngapain aja. Ini penting juga kita gali informasinya karena itu nanti kita bisa mulai membreakdown dan bisa mengambil beberapa yang bisa kita gunakan. Ya. Nah ini kalau desain tone ya kita bisa bantu mereka kalau kita paham desain tone. Tapi kalau mereka belum kita bisa jelaskan ya. Tapi kalau memang kesulitan ya nanti bisa kita bimbing dengan bahasa-bahasa yang lebih
apa itu mudah untuk dipahami oleh mereka. Ya, misalnya apa itu cold atau warm. Ya, jadi harus jelas, jangan minta adem panas itu misalnya, jangan ya. Nah, jadi apakah ini tone cold atau warm? Nah, kemudian apakah ini fun atau serius? Ya, jadi pilih salah satu ya. Jadi nggak bisa ini dan ini dipilih dua-duanya. Ya, fun dan serius dicampur itu kan akan seperti apa gitu ya. Jadi nanti silakan ini dipilih salah satu. Tidak harus semuanya dipilih, tapi dari informasi-informasi ini ya silakan nanti kliennya itu diarahkan mau yang mana. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum saya masuk ke yang lain, karena ini nanti akan kalian kerjakan.